Jadi kita akan bahas tentang hutang ya. Jadi kalau dari kemarin kita bahas tentang psikologi tuh banyak banget, udah berapa kali, 3 episode ya psikologi. Ada technical juga udah pernah gitu. Ya mungkin fundamental agak sedikit jarang. Nah ini makanya gue akan angkat satu isu fundamental sendiri, hutang. Mungkin ya kalian akan ngelihat materi hutang ini bakal beda banget dari yang di luaran kalian dengar. Karena ya memang ini yang penting gitu. Mungkin ini ya nggak tahu ya. Kalau gue bilang ya materi salah satu materi yang bakal gabungin untuk kalian membuat invest jangka panjang, buat kalian yang mau cari dividen yang gede, buat kalian yang mau tenang megang saham, ya ini harus ngerti hutang. Kelihatannya cuma simple, DER itu debt to equity ratio ya. Jadi perbandingan antara hutang dengan modal ya, rasionya berapa. Jadi ini sebagai salah satu faktor untuk ngelihat perusahaan itu aman nggak buat diinvest ya, karena ya faktor bangkrut itu kan hutang. Perusahaan nggak bisa bayar hutang, bangkrut gitu. Kalau perusahaannya hutangnya gede tapi masih bisa dibayar, ya it's okay gitu, nggak ada masalah. Tapi masalahnya walaupun perusahaannya hutangnya kecil tapi dia nggak bisa bayar hutang, ya bangkrut gitu. Ya kalau dia bisa ngutang lagi ke tempat lain, kalau ngutang tempat lainnya nggak disetujui, ya bangkrut gitu. Makanya jadinya penting untuk tahu tentang DER. DER ini ada dua rumus sebenarnya dengan perbandingan antara hutang dibagi dengan modal gitu. Sorry, ini modal. Ya. Hutang dibagi dengan modal. Nah, ada yang dikali 100%, ada yang nggak ada 100%-nya. Jadi DER itu bisa dalam persen, bisa dalam angka 1, 2 gitu, 0 komaan gitu ya. Jadi jangan bingung. Jadi kalau 100% itu sama dengan 1 gitu. Jadi kalau hasilnya 200%, berarti utangnya sama dengan 2 kali gitu. Jadi hutangnya 2 kali dari modalnya 1 gitu ya. Itu kalau nilainya 2, angka absolut begitu. Kalau angkanya persen ya kalian bisa lihat berarti debtnya 200% terhadap equity-nya gitu. Jadi jangan bingung masalah persen sama angka biasa. Nah, banyak orang yang mispersepsi adalah tidak serta-merta semua perusahaan yang punya rasio hutang yang tinggi adalah perusahaan jelek. Ya, banyak orang bilang, dia hutangnya gede nih, gitu. Justru di beberapa perusahaan semakin besar hutang akan semakin bagus. Cuma yang kalian perlu tahu adalah dasar hutangnya itu gedenya karena apa? Itu yang perlu kalian ulik sebenarnya. Banyak orang mengatakan sektor perbankan tidak masalah jika rasio DER-nya tinggi. Betul, tapi dasarnya apa gitu. Banyak orang bilang kan, kok DER di bank itu nggak bisa lihat DER-nya gitu. DER bank itu pasti gede. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa gede DER banknya? Bisa nggak dijawab? Nah, itu yang paling penting gitu. Ya. Nah, acuan perusahaan itu bisa bagi dividen tinggi itu salah satunya ya DER. Makanya kalau kalian lihat ITMG, MPMX, Hexa, nanti kita akan bahas ya case-nya. Itu kan karena ada faktor hutang gitu. Karena hutangnya mereka itu cenderung kecil gitu. Kecilnya bukan kecil dari sisi DER-nya, tapi nanti kita akan bahas yang perlu dilihat itu apa. Kalau kalian tahu materi ini, maka kedepannya kalian akan jauh lebih nyaman beli perusahaan. Oke, gue akan tahu nih perusahaan bakal bagi dividennya gede karena hutang, dari sisi hutangnya kelihatan gitu. Makanya ini penting gitu. Karena perusahaan yang punya hutang, di beberapa klausul hutangnya tercantum bahwa mereka tuh harus bayar hutangnya dulu ke bank kemana yang dihutangin, baru mereka boleh bagi dividen. Kalau mereka nggak bayar hutangnya dulu, mereka nggak boleh bagi dividen, atau dividennya harus kecil banget gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa bagi dividen adalah perusahaan-perusahaan yang debt-nya itu free ya, hutangnya itu nggak ada hutang gitu. Walaupun dari sisi DER ada angkanya, DER-nya 90% nih kok, apakah termasuk gede? Nah, itu harus diulik, harus dianalisa, harus dilihat apakah beneran gede gitu. Nah, kalau kalian tujuannya orang yang beli terus-terusan gak dijual, maka DER ini penting untuk diperhatikan gitu. Dan jangan terjebak dengan mispersepsi yang ada di luar, karena di luar itu kalian lihat DER-nya hutangnya gede nih, bahaya nih gitu. Siapa bilang? Belum tentu gitu. Yang punya hutang gede juga bisa kasih dividen gila-gilaan gede. Nah, itu yang perlu dicek. Kenapa? Nih contohnya, Hexa kalau kalian lihat
hutangnya 91%, ya, DER-nya. Lihat, hutangnya 130 juta dolar, modalnya 142 juta dolar, gitu. Apakah dibilang kecil? Ya enggak juga. Hutangnya cukup besar nih, 130 juta dolar gitu. Enggak kecil-kecil amat, setara dengan modalnya gitu. Tapi lihat dividen yield-nya 22%. Ini kalau kita bandingkan dengan kalau dia bagi sama kayak tahun lalu gitu ya. 22%. Gede. Gitu, dengan punya rasio DER yang 91%. Gitu. Kalau kalian lihat ya, sebenarnya ini kelihatan di sini. Nih, hutang itu nanti di laporan keuangannya ada Hexindo Adi Perkasa ya. Ini laporan keuangan di Desember 2021 ya. Nah, ini kalian bisa lihat di Desember 2021 ya. Ini dalam dolar. Jadi, ketika di bagian rasio hutang, jadi ada hutang itu liabilitas bahasa Inggrisnya. Liabilitas terdiri dari dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, di sini kalian bisa ngecek perusahaan ini aman apa enggak. Hutang itu kalian bisa lihatnya ada utang bank, ada utang usaha, ada utang non usaha, derivatif, uang muka pelanggan, dividen, beban akrual, liabilitas, utang pajak, utang sewa gitu. Dari banyak tab-tab yang ada di sini, dari banyak pos-pos yang ada di sini. Nih, pos 1 utang jangka bank, pos 2 utang usaha, pos 3 non usaha, derivatif, uang muka pelanggan, dividen, beban akrual. Nah, dari sebanyak utang yang ada di sini gitu ya. Hutang yang punya utang yang berbahaya ya. Oh, gini, kita akan masuk ke sini dulu biar nggak bingung. Nah, pertanyaan buat kalian. Jika kalian sedang butuh pinjaman hutang, ya, kemana kalian akan mau minjem? Gitu. Kalian butuh duit nih, aduh, gue nggak punya duit nih buat makan nih, gitu. Atau gue mau jalan-jalan nih, mau healing, nggak ada duit, mau minjemnya kemana? Gila, enak banget, langsung ke bank. Minjem. Ya, nah. Oke. Oke, nah, ketika kalian nggak punya uang, pasti kan kalian bakal pinjam kemana? Ya salah satunya mungkin ke teman ya, gitu. Teman, keluarga, gitu. Pasti yang pertama kepikiran ya pasti ke sini, gitu. Ya, teman sama keluarga, gitu. Nggak mungkin kalian mau awal-awal gini. Kalau kalian belum pernah gini, kalau kalian nggak pernah hutang, mungkin kalian bisa, oke, gue pinjam dong ke teman lu gitu. Teman lu masih kasih. Tapi kalau lu udah ngutang 10 kali, 20 kali gitu ya, mungkin ya pilihannya ya pinjol kali ya. Pay later gitu. Nah, kalau kita ibaratkan kalian tuh masih sehat, belum pernah ngutang ke orang lain, dan misalnya kalaupun ngutang kalian selalu bayar misalnya gitu ya. Nah, ketika kalian mau ngutang pertama kali dan nama kalian masih bagus, kalian pasti bakal mikir ngutangnya ke sini. Kan jumlahnya juga nggak gede-gede banget gitu. Ya, even kalau gede juga pinjamnya mungkin bisa ke keluarga gitu. Mungkin orang tuanya kaya, mungkin pinjamnya pasti ke sana dulu kalau orang tuanya kaya. Kalau nggak ada baru ke bank, baru kemana gitu. Nah, ini adalah dasarnya gitu. Jadi kalau kalian belum, kenapa kalian minjemnya ke teman sama keluarga? Karena ada hutang berbahaya, ada hutang yang tidak berbahaya. Gitu. Jadi semua hutang tuh nggak semuanya bahaya. Jadi kalau kalian lihat tadi di Hexa, oh Hexa itu 13 juta USD hutangnya, bahaya nggak? Belum tentu semuanya berbahaya. Tadi kan kalian bisa lihat tuh di laporan keuangannya ada pos-posnya. Nah, pos-pos itu ada pos yang berbahaya, ada pos yang nggak berbahaya, gitu. Nah, hutang yang berbahaya adalah hutang yang punya bunga, gitu. Ya, hutang yang nggak berbahaya adalah hutang yang punya bunga. Jadi even kalian pakai limit ya itu bahaya karena limit ada bunganya kan. Tuh. Kok gue mau beli saham gitu, pinjam pakai limit, soalnya pinjol gue udah nggak ada saldo lagi gitu kan. Ya, itu tetap berbahaya karena ada bunganya. Nah, utang berbahaya itu ada dua, ada dari hutang bank, ada dari hutang obligasi kalau di perusahaan. Karena perusahaan kan nggak mungkin pinjam sama orang tuanya gitu. Ya.
Pokoknya semua yang punya dasar bunga itu adalah hutang yang berbahaya gitu. Jadi kalau dia utang ke bank itu ada jangka waktu, ada persentase. Semakin lama waktu maka akan bayarnya makin gede gitu. Minjemnya sekarang 1M, bisa jadi bayarnya 10 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian bisa jadi 1,5M, kan bisa jadi begitu, atau bahkan lebih gede gitu. Ya. Nah, makanya jadinya ini kalian harus tahu, hutang yang berbahaya adalah hutang yang punya bunga gitu. Ya, jadi nanti dari pos nanti kali kita bisa cek mana yang bahaya, mana yang enggak. Nah, hutang yang nggak bahaya adalah hutang yang nggak ada bunga gitu. Hutang yang nggak berbahaya adalah hutang yang nggak ada bunga. Pinjam teman suka dikasih, berarti rajin bayar kan gitu. Kalau nggak pernah bayar udah nggak pernah dikasih, kecuali ya memang temennya baik banget, gue boleh dibagi tuh nomor HP temen. Nah, kalau hutang yang nggak bahaya berarti nggak ada bunganya. Itu nggak ada hubungannya, berarti perusahaan itu akan cenderung lebih safe, lebih aman, walaupun kadang kelihatannya gede. Makanya hutang yang nggak punya bunga terus digunain, biasanya hutang itu digunain untuk produk yang dijual gitu. Jadi gue minjem utang deh buat bikin produksi barang gitu. Nah, minjamnya itu mungkin bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang. Isi hutangnya lebih kepada pembayaran, ya memang harus dibayar, namun biasanya belum dibayar. Jadi contohnya gini, kayak misalnya kayak Unilever deh. Unilever itu kan hutangnya kalau kalian lihat itu 200%, tapi masih bagi dividen 100%. Semua keuntungannya jadiin dividen. Kenapa? Karena tercatat hutang di Unilever itu adalah hutang usaha paling gedenya. Hutang usaha dari mana? Ya dia bikin sabun gitu ya, ngambil chemicalnya itu kan nggak mungkin ambil 1 ton terus langsung bayar cash gitu. Pasti ngambil dulu ntar PO-nya itu dibayar 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian atau di akhir tahun dibayar gitu ya. Nah itu kan namanya utang usaha gitu. Dia ngambil bahan bakunya, dia ngutang dulu, baru nanti ada invoice-nya, jadi di beberapa bulan kemudian baru dibayar gitu. Nah itu nggak berbahaya, karena kalaupun dia ngutang nih ngambil bahan baku sebanyak 1 miliar gitu, ternyata bahan baku invoice-nya itu mungkin dibayar 3 bulan lagi gitu. Nah apakah jadi lebih besar bayarannya? Enggak, tetap 1M bayarnya ya. Itu namanya utang usaha, jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah sekarang ditambah juga kalau di laporan keuangan itu ada, kalau yang bagian properti ya, perusahaan-perusahaan properti, karena ada aturan PSAK 72 kemarin, orang yang beli properti itu kalau propertinya masih belum jadi itu dianggap masih ngutang gitu. Perusahaannya masih ngutang kepada konsumennya gitu. Jadi itu yang penting untuk diperhatikan. Apakah itu berbunga? Enggak, kan kita udah bayar DP properti, misalnya propertinya lagi dibangun, kita sambil nyicil gitu. Nah itu perusahaan propertinya nggak boleh mencatatkan itu sebagai keuntungannya karena rumahnya bisa belum jadi gitu. Nanti kalau rumahnya udah jadi, baru uang pembayaran itu akan masuk ke pendapatan. Tapi selama uangnya belum jadi, itu akan masuk ke pos hutang gitu. Ada namanya pembayaran yang telah diterima gitu. Nah itu masuknya ke pos hutang. Itu ada aturan baru dari PSAK 72. Jadi itu juga masuknya nggak berbahaya, karena ya lu bayar, kalau nggak jadi kan diharapkan bisa balik, makanya belum masuk ke pendapatan. Kalau masuk pendapatan kan nanti udah potong beban dan lain-lain. Kalau masuk ke hutang kan ya diharapkan itu nanti bisa nggak dipakai, posnya bisa dibalik ketika kalau memang nggak jadi rumahnya atau bermasalah gitu. Nah makanya di case-nya Hexa tadi, kalau kalian lihat dari banyak pos ini, yang punya bunga itu cuma satu, hutang bank jangka pendek punya bunga ya, dan nilainya pun cuma $4 juta dibandingkan dengan total hutangnya 117 juta hutang jangka pendeknya. So perusahaan ini kalau dibilang hutangnya walaupun kelihatannya besar, tapi ini kita bisa bilang debt free gitu. Kenapa? Karena hutangnya cuma kecil banget, 4 juta gitu. Yang lain kan utang usaha ya wajar-wajar aja, dia mau bikin alat berat dia masuk ambil komponen-komponennya gitu ya, utang derivatif, uang muka pelanggan yang mau beli truknya mereka tapi sedang lagi dibuat gitu kan, nggak ada bunganya, utang dividen yang mereka harus bayar dividen gitu, beban akrual, pajak dan lain-lain itu kan nggak ada bunganya
gitu. Nah, ini sewa tempatnya juga kecil banget. Jadi perusahaan ini sebenarnya bisa kita bilang ya debt free, apalagi paling gedenya di pos utang usaha. Utang usahanya pun ke pihak berelasi kan, ke grupnya dia juga. Jadinya ya ini salah satu ngelihat, oh walaupun hutangnya gede tapi aman gitu, gak ada masalah. Ya, ini salah satunya. Nah, kalau kalian lihat Waskita, nih kan orang bilang kok kalau konstruksi dan bank itu nggak apa-apa hutangnya gede. Nah, kita lihat Waskita hutangnya 1100% gitu. Nah, apakah bahaya? Nih, hutangnya 89T, modalnya cuma 7T gitu ya. Kecil banget nih. Ini kalau ada kenapa-napa bahaya nggak? Kan itu. Nah, kita lihat kan ada isunya kemarin Waskita nggak bisa bayar utang, hampir dituntut bangkrut kan. Nah, kita lihat kenapa bisa bangkrut gitu. Tapi sebelum itu kalian harus tahu kenapa Waskita atau kenapa konstruksi itu dibilang punya banyak hutang itu nggak apa-apa. Gitu. Kan orang bilang, oh kalau konstruksi itu wajar kalau hutangnya gede, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena mereka kan ada dapat yang namanya project. Ya. Project yang didapat sama perusahaan itu, mereka harus gini. Perusahaan itu kan proyeknya kalau yang namanya pembangunan itu kan proyeknya gila-gilaan, bisa triliunan gitu. Satu mungkin bangun jalan tol itu bisa 5T langsung gitu ya. Nah, itu kan proyeknya sebesar 5 triliun. Nah, untuk bangun itu kan nggak mungkin yang kasih proyek gue langsung bayar lu 5T ya gitu. Nah, kan pasti harus jalan nih gitu ya. Kita ambil proyek sekian gitu. Kan harus ada modal awal untuk mereka bisa gerak. Nah, modal awal itu bisa diambil dari mana? Di cash. Uang cash gitu. Tapi kalau proyeknya gila-gilaan, ya dia harus ngambil uang dari mana lagi gitu. Nah, kalau uang yang mereka siapin untuk pekerjaan awal itu ada, bagus. Tapi kalau proyeknya terlalu gede sehingga mereka harus ngambil uang dari tempat lain yang punya bunga, itu yang bahaya. Gitu. Belum tentu. Jadi gini, proyeknya konstruksi itu ada dua jenis. Ada yang mereka bangun dulu semuanya, baru nanti dijual. Ada yang ya sambil bangun, sambil dibayar, gitu. Invoice-nya berjalan. Ada begitu. Sekarang kan namanya JV ya, joint venture. Itu yang join, bangun bareng-bareng, nanti hasil udah jadi, baru nanti dijual, baru nanti dibagi keuntungannya sebagai kontraktornya. Nah, itu yang parah tuh. Karena apa? Karena banyak di tahun 2020, 2019, 2018 itu konstruksi itu pakai skema joint venture-nya itu. Gitu, JV-nya itu. Nah, mereka butuh fresh money untuk ngerjain. Nah, kalau proyeknya kebanyakan, mau dapat duit dari mana gitu. Jadi kalau dilihat, oh DR-nya gede gitu. Banyak orang bilang konstruksi ya wajar, DR-nya gede. Nah, lihat dulu kenapa. Kalau kalian lihat ya, kan mereka tuh saking habisnya uang cash-nya untuk bisa ngerjain. Lihat nih, di bagian pos hutangnya mereka, oke, utang usaha bagus gitu ya. Nih, ada utang bank jangka pendek. Utang lembaga keuangan non-bank. Gitu ya, yang dimana ini pasti ada bunga, ada utang bruto subkon, oke lah subkon mungkin dibayarnya bisa molor-molor kan gitu. Nah, ini dari dua ini aja tuh udah gede. Terus ada utang bank jangka panjang yang jatuh tempo, ini bunga lagi. Ada utang obligasi jangka pendek, bunga lagi gitu. Kalian bisa lihat dari total 45 T utang jangka pendeknya, yang bunga itu di sini udah 21, 22. Ini udah 22. Ini tambah ini jadi 23, tambah ini jadi 26. Ya. Nah, ada lagi nggak? Surat utang jangka menengah. Ini juga surat utang juga bunga lagi 27. Gitu. Ya, jadi dari overall 45, dia utang sendiri ini jangka pendek ya baru. Itu utangnya aja udah 27, udah 50%. Yang punya bunga, ini yang bakal jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun, jangka pendek kan soalnya. Nah, kita lihat di bagian jangka panjangnya, ini ada utang bank lagi, ada utang ventura bersama, ini oke lah, yang tadi gue bilang, joint venture tadi, gitu. Terus ada utang lembaga, ini ada persen, ini persen, utang bruto oke, kontrak oke, surat utang persen, utang obligasi persen. Nah, dari total jangka panjangnya aja ini udah 12. Ini udah 12, dua ini. Utang bank jangka ini udah
28 ya. Terus ini lagi ada 1, berarti udah 29 tambah 12 ini udah 41 ya. Jadi kalian bisa lihat utang jangka panjangnya 48, 41 itu hutang bunga. Gitu. Maaf ya Mas Oki. Nah, jadi overall dari total 93T hutangnya itu 41 tambah 27 ya berarti sekitar 68T itu sisanya hutangnya bunga gitu. Ya. Dan itu gede, iya gede. Nah ini yang pertanyaannya adalah cashnya cukup nggak gitu. Nah ini yang bermasalah ketika kalian punya ngelihat utang jangka pendeknya yang punya bunga yang harus dibayarin itu 27T. Dia punya pegang uang cash berapa sih sekarang? Nah ini yang paling penting gitu. Kalau dia nggak punya uang cash atau uang cashnya anggaplah cuma 1T, ya kita tahu berarti dia harus tarik hutang lagi kan dari bank lain kan, atau minta suntikan dari pemerintah, atau kalau nggak ya bangkrut gitu. Ya, jadi ini yang paling penting gitu. Jadi untuk melihat perusahaan itu sehat apa nggak bisa didengar dari orang, konstruksi nggak apa-apa, hutangnya gede, ya nggak apa-apa, tapi kelihatan kan kenapa alasannya kok konstruksi ini berat banget naiknya gitu, ya karena ini, gitu. Kok konstruksinya susah banget ya naiknya, ya iya, proyeknya belum selesai, proyeknya belum kejual, duitnya belum dapat, udah dapat proyek baru harus diputerin terus, kalau nggak ya hati-hati, gitu. Ya. Nah, BCA juga nih. Ini kan kelihatan nih. Kok hutangnya gede nih, 500 kali nih. Hutang 1.000 triliun, modal cuma 200T. Kan gitu. Pertanyaannya bahaya nggak? Nah, pertanyaan gitu. Ini kalau kenapa-napa kan ya bahaya gitu. Nah, ketika kita berbicara pada bank, orang juga bilang, bank itu nggak apa-apa, hutangnya gede. Pasti hutangnya gede. Tapi harus dilihatnya ini. Di bagian pencatatan hutang, ya kalau bank itu liabilitasnya jadi satu karena dia nggak ada jangka pendek, nggak ada jangka panjang gitu. Ya, di sini kalian bisa lihat dari total 1.000 triliunnya hutang bank. Kenapa mereka mau terima proyek ketika proyek sebelumnya masih belum selesai? Ya kan mereka perusahaan BUMN. Kalau disuruh telan ya telan. Jadi mau gimana lagi? Nah, kalian bisa lihat. Ini ada dari 1.000 triliunnya hutang yang ada di BCA ya. Kalian lihat poster besarnya kan di sini. Nah ini apa? Ini adalah simpanan nasabah. Gitu. Semua orang yang nabung ke bank itu dianggap bank itu ngutang. Jadi kalau kalian bilang BCA bagus ya. Kenapa? Karena berarti banyak orang yang nabung di bank BCA. Ada 965T pihak ketiganya. Gitu. Oke, pihak berelasi mungkin grup-grupnya BCA lah. Itu ada 2T. Yang uangnya ditempatin di BCA. Jadi dari sekian banyak, wajar hutangnya gede karena simpanan dari nasabah sumbernya. Tapi kalau bank hutangnya besar, tapi datangnya bukan dari simpanan nasabah, tapi datangnya misalnya dari pinjaman yang diterima misalnya. Kan misalnya banknya, gue nggak ada duit nih harus gue putar gitu ya. Udah deh gue pinjam dari bank A, bunga banknya misalnya 10%, gue kasih kredit ke masyarakat, kasihnya 15% deh, lumayan dapat 5%. Nah itu bahaya gitu. Jadi harus dicek ini perusahaan aman apa enggak gitu. Makanya kita ngecek perusahaan harus dalam. Nah ini kan kita berbicara sedikit ya tentang hutang gitu. Jadi ini yang penting nih harus kalian tahu. Untuk kalian bisa dapetin perusahaan-perusahaan yang bagi dividennya gede, ya tadi debt-nya harus free, hutang berbunganya harus kecil, baru bisa bagi dividen gede. Gitu. Silahkan cek. Ya. Liabilitas jangka panjang perlu diperhatikan dulu nggak? Ya perhatiin juga, karena kan biasanya jangka pendek itu berasal dari jangka panjang yang akan jatuh tempo, kan gitu. Itu apalagi kalau jangka panjangnya ada hutang-hutang bank yang ada bunga, pasti akan ngaruh. MBAP DER-nya cuma 51%, berarti cukup bagus, chance bagi dividennya gede. Ya lihat dulu dari 51% itu hutang bunganya berapa gede, gitu. Didalemin lagi, gitu, dicek lagi, gitu. Terus selain hutang banknya gede, yang perlu kalian perhatikan ya tadi gue bilang ada cash-nya nggak? Ternyata kok dia nggak ada hutang, tapi cash-nya cuma sisa 1M. Ya, yang bagiannya kecil juga, gitu. Kalau kalian lihat
perusahaan-perusahaan yang bagi dividen gede, mereka cashnya juga kenceng, gede. Karena uang cashnya gede, ya udah deh kita bagi-bagi aja kepada pemegang sahamnya, gitu. Nah kalau cashnya kecil ya baginya juga kecil, gitu. Ya. Nah ini kayak Unilever ya tadi gue bilang, Unilever hutangnya 14 triliun, modalnya 4T, hutangnya 341. Ini bukan konstruksi, ini bukan bank. Berarti bahaya dong gitu. Ini kan consumer punya hutang gede banget kan gitu. Bahaya nggak? Ya nggak bahaya, kalian dilihat dulu. Nih pinjaman banknya Unilever cuma 1,8 T. Gitu. Sisanya apa? Ini kan persen nih. Sisanya utang usaha, utang pajak, akrua, utang lain-lain. Ini nggak ada bunganya semuanya gitu. Clear. Jadi dari 12 triliun jangka panjangnya coba dilihat. Jangka panjangnya ada bunga bang nggak? Ada utang bang nggak? Nggak ada, aman. Jadi dari 14T hutangnya berapa? 1,8 utang bunga. Masalah nggak? Nggak masalah. Makanya Unilever kok bisa bagi dividen 100% dari total laba bersihnya. Gitu. Karena ya memang debt free. Gitu. Dia punya cash aja 7T. Oke lah buat bayar utang. Sisa berapa? 6T. Ya udah bagi-bagilah. Gitu. Kan cukup gede. Nah, makanya ini yang penting untuk diperhatiin gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini simple aja sebenarnya, tapi kalian harus tahu karena ya di luaran kan nggak sedetail ini yang dibahas. Utang-utang gini buat screening kalau mau invest ya kok. Kalau buat swing-swing singkat ya ini mah kalau swing-swing mah skip aja gitu. Karena kan biasanya sebelum perusahaan itu bangkrut dari teknikalnya bakal kelihatan break dulu, pasti kelihatan. Jadi kita jagain teknikal pun aman. Cuma kan ada beberapa kok gue mau beli yang nggak dijual-jual gitu buat pensiun gitu, yang mau dapat uangnya dari dividen. Nah ini penting, nggak boleh dilewatin gitu. Tapi kalau kalian cuma beli hari ini mau jual besok, udah nggak usah pusing-pusing buka laporan keuangan. Tapi kalau lihat kasus Unilever, mereka berutang untuk bahan baku. Kalau misalnya penjualan terganggu sampai mereka nggak sanggup bayar, apakah tidak berbahaya? Ya kan makanya itu kan direncanakan dengan sebaik mungkin gitu. Hutangnya kenapa 1,8? Ya biar ada target lah gitu. Kalau nggak ada target kan nggak seru gitu kan. Jadi 1,8 itu hutang jangka pendek dari bank misalnya buat bayar target perusahaannya. Terus barang baku itu kan ya bisa disesuaikan gitu. Jadi dia kan ada stok barang baku, stoknya mungkin bisa 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ya. Kalau lagi sepi ya ngambilnya nggak terlalu banyak, kalau lagi rame ngambilnya jadi banyakin. Kan bermain di stoknya, nggak mungkin stoknya habis ya baru beli gitu kan, nggak begitu. Jadi ya itu udah ada yang bagian logistiknya lah yang ngurusin, jadi nggak tahu pusing. Perusahaan segede itu udah pasti bagus logistiknya. Utang derivatif itu utang berbahaya nggak? Biasanya utang derivatif itu mereka itu hedging, kayak kemarin kan ceritanya hedging nikel. Nah itu ya utang derivatif, jadi sebagai mungkin dia punya pegang uang dalam dolar, jadi supaya ngejagain fluktuasi dolarnya tetap harus ada yang di hedging gitu. Nah itu biasanya pakai derivatif. Kalau perusahaan yang ekspor, apakah ada perbedaan? Semua sama. Ini kita bahas tentang hutang ya, semua sama. Kok selama di paket pernah ada kejadian pemalsuan laporan keuangan? Kalau dibilang pemalsuan, enggak ya, karena kalau ketahuan ya mereka bilangnya, iya salah, akan direvisi begitu. Ada. Salah satunya dulu BPKP itu pernah. Tahun berapa ya? 2017. Itu kalau kalian cek berita kayaknya pernah tuh BPKP. Waktu itu hasilnya nggak sesuai, ketahuan, terus mereka bilang ada kesalahan pengetikan, nanti akan direvisi, itu ada. Oke. Ya salah satu itu kan buka juga lagi mau di trace. Cuma kalau yang BPKP itu udah jelas ada. Oke. Ya jadi ini materi kita tentang debt ya. Oke, gue sedikit ngomong tadi gue ngomong apa ya? Ya lupa ya, udah deh. Gitu. Demas itu dividen yield-nya 111%. Kenapa harganya nggak mau ngejar ya? Kan belum ada isu-isu bagi dividennya gede. Ya. Oke, semuanya ini aja ya. Jadi cepet juga, cuma 9 sampai jam 9.
Nah, makanya dari sini kalian nanti bisa ngecek sendiri, oh perusahaannya ini gimana ya, kenapa bisa bagi dividen gede ya, semua polanya mirip kok. Itu nggak mungkin nggak. Ya, thank you semuanya udah ngikutin sampai terakhir. Moga dari sini dapat sesuatu yang baru lagi. See you di minggu depan dan semoga cuan.